Ibu Peggy Setiawan berharap kalau sidang pra-peradilan ini bisa berjalan dengan lancar dan Peggy Setiawan anaknya bisa segera dibebaskan. Dan beliau juga mengatakan kalau sebelum sidang ini dimulai, beliau sempat bertemu dengan Peggy anaknya. Hola netizen yang tercinta. Kuasa hukum terpidana kasus Pina Cirebon Muhtar Effendi menyebut jika penyidik sudah mengantongi 5 nama Peggy Setiawan. Muhtar Effendi bahkan meminta kepada Polda Jabar untuk menghadirkan 4 nama Peggy Setiawan lainnya dalam sidang pra-peradilan kasus Pina Cirebon. Menurut Muhtar Effendi, 4 nama Peggy Setiawan lainnya harus dipanggil dan juga dimintai keterangan. Bahkan dengan lantang, Muhtar Effendi mengatakan jika 4 nama Peggy Setiawan lainnya bila perlu diperlakukan seperti lainnya yang menjadi terpidana. Jika Polda Jabar tidak berani menangkap dan menahan 4 nama Peggy Setiawan lainnya, maka ia tegaskan agar polisi membebaskan kliennya yang merupakan terpidana kasus Pina Cirebon. Selanjutnya, Tony RM pun selaku kuasa hukum Peggy Setiawan mengatakan jika kliennya merupakan korban salah tangkap. Tony mengatakan sesuai KUHP jika Peggy Setiawan bukanlah perong maka statusnya adalah orang yang dicurigai dan tidak harus ditangkap atau ditahan. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Alah jaban bayi. Piye to Pak polisi iki? Lah yo to, kok yo aneh sekoliyane to? Biasane kuwi to, Pak. Nek nyekel tersangka wong sing dicurigai iku bukane duwe bukti terlebih dahulu. Lah ini penangkapannya Mas Peggy kok beda dengan yang lain. Orangnya ditangkap dulu baru mencari barang bukti. Adalah jabang bayi gek lakon apa meneh ngalah-ngalahi polisi India lho sampean iki lho Pak. Lah iya to, terus sampean gledah kuwi kok yo ora nggawa surat resmi penggeledahan, main asal comot barang-barangnya wong sampean iki. Yo to, terus sing sampean juga apa sangkut pautane karo kasus si Vina? Kasusnya lah yo pembunuhan to Pak. Kok yo malah gowo ijazah, kakak, KTP sampai surat-surat kelulusan lo yo lur. Ono STNK. Iki cara sampean gledah ning omahe Peggy Setiawan Cianjur. Yo mesti nemokno barang-barang ngono kuwi padha wae to, Pak. Yo lho, coba temukan misalkan katanya ada samure. Adakah yang ditemukan di rumahnya Mas Peggy Setiawan kasus pembunuhan ini lah yo jarine ono samurene kuwi to, Pak. Kok yo malah gowo KTP, ijazah, rapot, surat kelulusan, surat pembuatan KTP. Ya Allah, jabang bayi Pak, tobat. Bapak Kapolri yang terhormat, ini kesempatan baik. Kesempatan baik untuk memperbaiki marwah Kepolisian Republik Indonesia yang sudah dirusak oleh oknum-oknum itu yang ada di Jawa Barat, yang ada di Cirebon, terutama Rudiana, Pak. Kalau Bapak tidak mau dibilang sebagai orang yang juga menyembunyikan Rudiana, saya kira Bapak harus bijaksana. Bapak harus menjadi orang yang sudah selama ini digadang-gadangkan, diulu-ulukan sebagai Kapolri sahabat rakyat. Ini harus Bapak buktikan sekarang. Dan Bapak harus segera bersih-bersih, siapapun mereka yang sekarang sedang menjabat maupun mereka yang sudah pernah menjabat dan sekarang masih mempergunakan powernya. Ini kesempatan, Pak. Dan saya kira kesempatan baik ini kalau sampai dilewatkan sayang sekali, Pak. Sekiranya nanti Indonesia harus lebih baik. Masyarakat Indonesia harus dikembalikan kepercayaannya terhadap institusi Bapak yang telah dirusak oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Dan pada akhirnya harus Bapak yang bertanggung jawab, walaupun mereka itu disebut oknum. Jadi oknum-oknum ini adalah tanggung jawab Bapak, karena tidak ada perbedaan polisi dan oknum polisi. Sama saja, Pak, selama mereka orang yang berada di bawah naungan kepolisian, oknum ataupun polisi, itu tidak ada bedanya seperti yang salah satu anggota Bapak menyampaikan kemarin. Ada perbedaan polisi dengan oknum polisi. Tidak ada beda, Pak. Yang membedakan mereka hanya kelakuan mereka. Mereka yang diam aja dan mereka yang merusak. Dan apakah yang merusak itu harus dibiarkan? Tentu tidak.
Cuy, sidang pra-peradilan Peggy Setiawan telah usai kembali dijalankan pada hari ini, hari Senin tanggal 1 Juli 2024 di Pengadilan Negeri Kota Bandung. Dan terpantau langsung kehadiran Ibu Kartini, ibu kandung dari Peggy Setiawan didampingi oleh kuasa hukumnya. Ibu Peggy Setiawan berharap kalau sidang pra-peradilan ini bisa berjalan dengan lancar dan Peggy Setiawan anaknya bisa segera dibebaskan. Dan beliau juga mengatakan kalau sebelum sidang ini dimulai, beliau sempat bertemu dengan Peggy anaknya. Dan alhamdulillah Peggy Setiawan terlihat lebih tenang dan lebih siap untuk mengikuti segala prosesnya dari sidang pra-peradilan saat ini. Dan menurut kuasa hukumnya Nicholas, beliau sempat bertemu dengan Peggy Setiawan jauh-jauh hari sebelum sidang ini dilakukan. Dan Peggy Setiawan terlihat lebih kurus karena acap kali melakukan dan menjalankan ibadah puasa selama berada di penjara. Dan Peggy Setiawan juga menitipkan pesan kepada pengacaranya untuk menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada netizen semuanya atas dukungan dan kepercayaannya sampai saat ini. Dan menurut kalian kira-kira bagaimana? Apakah sidang pra-peradilan ini akan mampu mengungkapkan siapa dalang sesungguhnya di balik kasus Pina ini? Ya, kita pantau terus sidang pra-peradilan ini sampai selesai sembari kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menurunkan pertolongan untuk orang-orang yang terzolimi dan segera menurunkan azabnya kepada semua orang pelaku zolim di dunia ini, ya termasuk Anda. Apapun posisi Anda, setinggi apapun Anda, kalau Anda zolim, semoga Allah segera azab. Amin ya Rabbal. Bagaimana jika Peggy menang sidang pra-peradilan? Sekali lagi, bagaimana jika seandainya Peggy menang sidang pra-peradilan? Apa itu sidang pra-peradilan? Adalah sidang sebelum sidang puncak untuk mencari tahu apakah Peggy salah tangkap atau tidak. Nah, dalam pandangan saya, seandainya Peggy terbukti salah tangkap, maka dalam pandangan saya akan berpengaruh juga kepada orang-orang yang ditahan sekarang, ya, yang masih di dalam sel. Itu akan berpengaruh. Kenapa? Karena begini, anggaplah sekarang Peggy sudah menang sidang, terbukti salah tangkap. Nah, sementara beberapa waktu yang lalu tim Bang Hotman Paris sudah pernah masuk ke dalam tahanan itu, dan mereka bertanya, tim Bang Hotman bertanya, kenal nggak kalian dengan Peggy? Nah, dari ke-6 orang, 5 orang bilang tidak kenal. Cuma 1 yang kenal, Sudirman. Itu pun mungkin karena teman sekolah atau apa. Intinya lebih banyak yang bilang tidak kenal. Ya, 5 orang bilang tidak kenal. Nah, sekarang logikanya, kalau Peggy salah tangkap, berarti Peggy jujur. Berarti Peggy memang tidak kenal dengan 5 orang yang ditahan, dan 5 orang tersebut memang tidak kenal dengan Peggy. Nah, logikanya kalau mereka tidak saling kenal, tidak pernah saling ketemu, otomatis mereka tidak mungkin merencanakan dan ya, karena mereka tidak sama circle, mereka tidak saling bergaul, jadi otomatis tidak atau mustahil mereka melakukan dan secara bersama-sama karena tidak saling kenal, ya kan? Nah, sementara si Aep memberikan kesaksian bahwa Aep bilang dia melihat sendiri bahwa si Peggy dan orang ke-6 orang yang ditahan sekarang itu melakukan si Aep yang bilang, ya kan? Si Aep yang bilang. Nah, berarti karena mereka tidak kenal satu sama lain, otomatis kesaksian Aep yang bilang melihat si Peggy dan teman-temannya ini melakukan pengeroyokan dan pengejaran dan pelemparan terhadap Pina dan Eki, otomatis kesaksian Aep gugur, terbantahkan. Berarti Aep bohong, ya. Nah, karena kesaksian Aep bohong, maka otomatis kesaksian Pak RT pun terbantahkan. Karena mereka tidak berada di lokasi kejadian, jadi kesaksian Pak RT terbantahkan. Jadi terserah mereka mau tidur di rumah Pak RT, mau tidur di kolong jembatan, anak-anak kuli bangunan ini mau tidur di taman, mau tidur dimanapun, tetap saja mereka tidak berada di lokasi kejadian. Berarti secara tidak langsung kesaksian Aep terbantahkan, kesaksian Pak RT terbantahkan.
terbantahkan. Jadi logikanya semua yang di dalam tahanan itu bisa bebas. Ya, kemudian kalian akan bilang, tapi Sudirman beda bang. Sudirman yang bilang bahwa Peggy pelakunya. Ya, Sudirman katanya yang bilang Peggy pelakunya. Terus gimana bang? Nah, ini kan kita bicara bahwa Peggy sudah menang pra-peradilan, terbukti salah tangkap. Otomatis jika dia terbukti salah tangkap, berarti Peggy jujur. Peggy tidak kenal kelima orang. 5 orang tidak kenal Peggy, ya kan? Nah, sekarang kenapa Sudirman kok kenal sendiri? Kok Sudirman sendiri yang bilang Peggy ikut menjadi pelaku? Ya kan, temannya 5 bilang nggak kenal Peggy, Peggy bilang nggak kenal kelimanya. Kok Sudirman sendiri yang bilang Peggy sebagai pelaku? Nah, berarti Sudirman ini yang diinterogasi sendiri. Nanti kalau Sudirman diinterogasi, siapa nyuruh? Ketemulah oknumnya. Ketemu, dibongkar-bongkar terus akan dapat oknumnya. Ya, jadi dalam sidang pra-peradilan ini jika Peggy menang, maka akan berpengaruh pada sisa yang di dalam, yang ditahan sekarang ini, ya. Apakah Peggy Setiawan bisa dijebak dengan akal-akalan sidik jari? Seharusnya nggak bisa ya, karena sidik jari yang menempel pada permukaan berpori itu hanya akan bertahan 7 hari saja apabila dia tidak diamankan. Ini sumber ini saya dapatkan informasinya dari website ini, silahkan Anda cek sendiri. Sebenarnya sidik jari itu bisa bertahan hingga tahunan apabila dia menempel pada permukaan yang tidak berpori seperti kaca dan plastik. Itu pun kalau diamankan dengan bubuk sidik jari. Nah, kalau seandainya tahun 2016 lalu penyidik melakukan scientific investigation sidik jari ini, masalahnya penangkapan terpidana itu bukan berdasarkan scientific investigation, tapi berdasarkan pengakuan dari 2 orang konyol, yaitu Peggy, yaitu Aep dan Dede.